Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur atas anugerah pertolongan Tuhan. Hari ini kita masih boleh kembali lagi beribadah untuk kita menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Tentunya saya terus berdoa supaya kita boleh segera berjumpa di dalam ibadah onsite di waktu-waktu yang akan datang. Karena saat ini puji Tuhan dinunukan secara khusus kita sudah masuk PPKM level 2 dan pembatasan masyarakat sudah mulai sedikit dilonggarkan sekalipun masih harus tetap mempertahankan protokol kesehatan sebagai sarana supaya kita ikut menghambat penyebaran virus corona. Dan puji Tuhan kita semua sudah mayoritas mendapatkan vaksin untuk dosis kedua, dan kita bersyukur kita semua boleh mendapatkan anugerah pertolongan Tuhan sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang sempat dikhawatirkan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana membangun doa yang efektif. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar secara berturut-turut terkait dengan doa yang berkualitas. Kemudian minggu lalu kita juga belajar tentang doa di dalam Loh. Dan saat ini kita belajar tentang membangun doa yang efektif. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh kembali lagi beribadah, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang baik. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau kembali lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati jalannya pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang ke-17. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ini akan mendasari uraian kita hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama sambil duduk saja. 3, 2, 1. Tetaplah berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentunya sudah sering sekali mendengarkan perintah daripada Rasul Paulus, ya, perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika di dalam suratnya yang pertama, yaitu tetaplah berdoa. Ayat ini mengandung arti yang pertama, jangan pernah kita lelah berdoa. Yang kedua, jangan pernah kita habis doa-doa kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Dan yang keempat, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Sehingga perintah tetaplah berdoa sering diterjemahkan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Karena kenapa? Karena kita harus tetap bernafas. Sama dengan kita harus tetap berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, menariknya adalah ada beberapa orang yang kemudian berhenti berdoa, dia kemudian lelah berdoa, bahkan dia kemudian bosan berdoa. Nah, beberapa alasan yang membuat orang kemudian lelah berdoa, bosan berdoa, bahkan kemudian berhenti berdoa. Yang pertama adalah karena orang tersebut merasa bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia merasa bahwa doaku ini sudah lama aku sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doaku. Karena dia merasa
tidak dijawab, kemudian dia mengambil kesimpulan dan dia berhenti berdoa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau mungkin doa saudara tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan, bisa saja itu adalah jawaban Tuhan di mana Tuhan tidak berkenan kepada doa kita. Loh, bagaimana kok Tuhan tidak berkenan kepada doa? Ya, karena ada doa yang kadangkala tanpa kita sadari, isinya itu untuk memuaskan nafsu kita. Sehingga Tuhan tidak berkenan untuk menjawab doa itu. Loh, tapi aku ini berdoa untuk kesehatanku. Apakah Tuhan tidak berkenan untuk kesehatanku? Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesehatan ini anugerah Tuhan. Yang perlu kita syukuri. Kalaupun kita berdoa ketika kita sedang sakit dan seakan-akan Tuhan tidak menyembuhkan kita. Berarti Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk sabar. Dan jawaban Tuhan itu selalu baik adanya bagi kita semua. Tuhan pasti menjawab doa kita dan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Oleh karena jangan pernah kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua, alasan orang ya kadangkala dia berhenti berdoa karena dia merasakan bahwa dia mendapatkan jawaban bukan dari doanya. Karena dia mendapatkan jawaban dari hal-hal yang lain yang di luar doa. Salah satu contoh, ya, kita berdoa mohon supaya Tuhan memberkati kita. Kok seakan-akan berkat nggak datang-datang ya? Aku sudah berusaha secara maksimal, tapi kok begini-begini saja hidupku. Ya, singkat cerita ada orang yang menawarkan kita hal-hal yang mungkin kita anggap itu baik-baik saja. Contoh, kita diajak pergi ke dukun, mencari orang yang konon katanya pintar. Akhirnya kita mengikuti dia. Dan kita kemudian merasa bahwa kemudian apa yang kita inginkan terjawab. Nah, kadang-kala kita berhenti berdoa juga. Karena kita merasa, doa nggak ada untungnya, nggak ada efeknya apa-apa. Lebih berguna aku menghadap Mbah Dukun ini kah? Menghadap orang pinter ini kah? Karena langsung terasa efeknya. Sehingga ketika kita melihat hal yang demikian, kadangkala kita kemudian berhenti berdoa. Kita menjadi orang Kristen, ya begitu-begitu saja. Tidak pernah benar-benar membangun hidup doa. Dan yang ketiga, mengapa orang kadangkala berhenti berdoa? Karena dia tidak lagi percaya kepada kuasa doa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dia berdoa, tapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Malah dia mendapatkan jawaban daripada yang lain, yang bahkan itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang seharusnya kita yakini. Akhirnya dia tidak percaya kepada doa. Tidak ada gunanya berdoa itu. Aku tidak percaya lagi dengan apa yang dimaksud dengan doa. Aku tidak percaya lagi itu. Sehingga kemudian dia berhenti berdoa. Dan yang keempat, kenapa kadangkala orang berhenti berdoa? Ini yang sering terjadi bagi kita semua. Karena kita malas berdoa. Mengapa kita malas? Kalau kita ditanya mengapa kita malas, Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal mengatakan orang malas selalu berkata ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pemalas itu memiliki 1001 macam alasan. Banyak alasan yang dibuat-buat untuk memenuhi kemalasannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena dia malas berdoa, kadangkala kakinya kena batu sedikit saja, tidak mau berdoa, tidak bisa datang beribadah. Ya, kalau sekarang ini mungkin kalau kita sakit flu, sakit batuk, pilek, tidak boleh karena dicurigai itu corona. Tapi kalau kita cuma kesandung batu, kena duri, kadangkala kita memiliki banyak sekali alasan. Ya kalau durinya 1 meter sampai tembus di perut, ya kalau mungkin ya. Bisa saja kita mengatakan, karena kita nggak bisa jalan. Tapi kadang-kala hal-hal yang sepele bisa membuat kita tidak pergi berdoa.
Bahkan hanya sekedar bangun berdoa di tempat tidur kita pun kadangkala karena kemalasan tadi, kita nggak lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, alasannya apa? Wah, terlalu dingin. Wah, tadi malam aku bekerja terlalu capek. Wah, aku kemarin lembur. Wah, aku kemarin ini dan lain sebagainya. Orang yang malas akan sibuk mencari alasan-alasannya. Kalau kita saat ini terlalu banyak beralasan, yuk kita bertobat, mengecek dalam diri kita. Jangan-jangan kita memiliki penyakit malas itu. Karena Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada kemalasan itu. Iblis atau setan itu rajin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Penulis Petrus mengatakan bahwa ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari mangsa yang siap ditelannya. Kata berkeliling di situ tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Siang malam dia berusaha mencari mangsa. Betapa rajinnya itu iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya, rajin dia. Untuk apa? Mencari mangsa. Nah, kalau iblis saja rajin, lantas kita nggak siap-siap. Ya, kita kemudian tidak lebih rajin daripada iblis, bahaya. Suatu saat karena kemalasan kita bisa masuk di dalam cengkeramannya iblis tadi. Ya, karena itu mari kita buang kemalasan kita. Tetaplah berdoa, buang kemalasan itu. Ya. Mengapa sikap demikian bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sikap malas, sikap kemudian kita bosan, kemudian kita berhenti berdoa, kita lelah di dalam berdoa. Itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena kadangkala kita menjadikan doa tadi hanya sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan orang beragama ya berdoa, ya kita lakukan. Di dalam Lukas pasal 18, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14, kalau kita memperhatikan di dalam perikop itu ada orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama mereka datang ke rumah Tuhan. Ya. Namun menariknya, kemudian Tuhan membandingkan doa orang Farisi tadi dan pemungut cukai. Singkat cerita, doa orang Farisi tidak berkenan kepada Allah, sementara doa pemungut cukai itu berkenan kepada Allah. Kenapa doanya orang Farisi tadi tidak berkenan kepada Allah? Karena ternyata dia hanya terbiasa berdoa saja. Tapi dia tidak pernah benar-benar hidup di dalam doa. Sehingga doanya tidak pernah benar-benar connect dengan Tuhan. Dia berdoa hanya untuk memenuhi hari. Dikatakan di situ hari Sabat. Dia pergi ke bait Allah. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia memenuhi hari itu. Sebagai sebuah kebiasaan orang beragama. Dan yang kedua, doanya tidak dijawab Tuhan. Karena kenapa? Doanya hanya digunakan sebagai ajang untuk pamer, untuk bermegah. Tidak sedikit kadangkala orang Kristen datang ke gereja, niatnya seharusnya beribadah, tetapi dia hanya sekedar pamer. Mungkin dia memiliki kerinduan yang luar biasa datang ke gereja. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, bahkan ibadah jam 7, jam 6 dia sudah sampai di gereja karena memiliki alasan yang lain. Bisa karena mobilnya baru, bisa karena motornya baru, bisa karena dia memiliki jam tangan baru, memiliki HP yang baru, atau memiliki gebetan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha untuk datang hanya untuk bermegah, pamer dengan apa yang dia punya. Lah, terkait dengan kasus yang terjadi dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, orang Farisi ini datang untuk pamer. Apa yang dia pamerkan? Kerohaniannya. Dia kemudian memamerkan dirinya sebagai orang yang rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara,
Doa yang menjadi kebiasaan tadi akan menjadikan doa hanya sebagai ajang untuk menghakimi orang lain. Nah, ini kebiasaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah pamer, ujung-ujungnya kemudian menghakimi orang lain. Wah, si dia itu, si ini, si itu, dan lain sebagainya. Orang Farisi melakukan yang sama. Dia datang secara rutin beribadah, kemudian dia mulai memamerkan apa yang dia miliki, selanjutnya dia kemudian menghakimi yang lain. Kalau kita benar-benar hidup di dalam roh Allah, kita tidak akan mudah menghakimi sesama kita. Tuhan mengajar kita, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka wajahnya Allah semakin akan kelihatan kepada kita. Dan wajah Allah ini teduh memberkati orang lain. Bahkan orang yang berdosa pun bisa merasa teduh ketika dia dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus memberikan pengampunan itu. Yesus tidak pernah menghakimi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan doa sebagai kebiasaan semata. Milikilah doa yang benar-benar hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sering mengalami kemalasan, kita sering mengalami kebosanan di dalam doa, karena kita menjadikan doa tadi sebagai kebiasaan. Selanjutnya, kenapa kadang-kala kita bosan, kita lelah berdoa? Jika yang pertama tadi karena kita menjadikan doa sebagai sebuah kebiasaan, yang kedua karena doa ini hanya kita jadikan sebagai solusi terakhir dari semua persoalan kita. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-7, di situ kita bisa melihat cerita tentang orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan di kolam Bethesda. Ya. Orang yang menjadikan doa sebagai solusi terakhir dari apa yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 7 ini cenderung pasif. Dia tidak mau berdoa dan hanya menunggu inisiatif Tuhan untuk datang menolong. Ya, untung kita memiliki Tuhan yang baik yang mau datang untuk menolong, memberkati kita. Dan yang kedua, orang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk mengharapkan pertolongan sesama atau manusia. Jauh daripada dia berharap kepada Tuhan. Sehingga sikap yang demikian ini menimbulkan sebuah pola hidup di mana orang tersebut akan cenderung suka menyalahkan sesamanya. Ketika kita mungkin tidak mendapatkan sesuatu jawaban, kita akan condong untuk menyalahkan orang lain. Karena itu Tuhan melalui Tesalonika, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 tadi. Tetaplah berdoa. Bukan karena kita sedang perlu. Bukan karena itu menjadi kebiasaan kita. Tapi karena kita memang benar-benar memiliki kesadaran rohani kepada Tuhan. Bahwa nafas kita itulah doa kita. Hidup kita itulah doa kita. Pekerjaan kita, itulah doa kita. Doa kita, itulah pekerjaan kita. Dan yang ketiga, ya, yang membuat kita kadangkala menjadi orang yang malas berdoa, berhenti berdoa, dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu karena kita salah di dalam berdoa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsumu, memuaskan hawa nafsu kita. Kadangkala Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Karena kadangkala kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Karena itu kita harus membangun doa yang efektif.
agar tidak terjebak dalam sikap yang salah di dalam doa kita, yaitu menjadikan doa hanya rutinitas, menjadikan doa hanya sebagai solusi terakhir, menjadikan doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Doa yang efektif adalah doa yang mampu membuat pendoanya itu terbangun percayanya kepada Tuhan dan tetap mampu hidup taat dan setia kepada Tuhan dalam segala keadaan karena ia mampu untuk tetap berdoa senantiasa. Pertanyaannya, apakah doa yang efektif itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-18. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15, maaf. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan, lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, firman Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-15, doa efektif adalah, pertama, doa yang disampaikan kepada Allah yang benar. Dalam ayat yang ke-8, Allah yang benar itu adalah Allah yang maha tahu. Dia melihat yang tersembunyi, sehingga saudara tidak perlu bertele-tele di dalam berdoa. Firman Tuhan katakan, tidak perlu kata-kata yang panjang, lebar, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Yang mereka berkata-kata dengan bahasa yang mungkin mereka bahkan tidak tahu. Tapi mereka menyampaikan itu. Dan firman Tuhan katakan itu adalah bertele-tele. Orang yang tidak mengenal Allah suka bertele-tele. Tuhan yang maha tahu isi hati kita. Ya, selanjutnya doa yang disampaikan kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang maha hadir. Dalam ayat 9 sampai 10 firman Tuhan katakan, di bumi dan di surga, Tuhan berkuasa hadir dimanapun ia berada. Kemudian Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan berkuasa memberkati kita dengan berkat yang cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni kita dalam ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkuasa melindungi kita di dalam ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melindungi setiap saudara dan saya dari yang jahat. Saudara dan saya harus menaikkan doa kita kepada Allah yang benar. Doa yang efektif yang pertama harus disampaikan kepada Allah yang benar. Yang kedua, doa efektif yaitu doa yang disampaikan dengan cara yang benar. Cara yang benar di sini mengikuti koridor firman Tuhan.
Harus disampaikan dengan penuh hormat. Karena kekudusan Tuhan, kita bisa bandingkan di dalam ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kekudusan Allah melingkupi kita. Kita memiliki rasa hormat yang begitu tinggi kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin ketika kita menaruh hormat kepada Tuhan, kita sedang berbicara dengan Tuhan, kita sambil main WhatsApp-an. Kita sambil main game. Kita mungkin sambil bermain Facebook. Tidak mungkin. Tetapi sikap seperti itu bisa terjadi kalau kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Makanya tidak sedikit orang datang beribadah, datang ke rumah Tuhan, dia sambil main HP dan lain sebagainya. Enggak apa-apa juga kok. Aku main HP-ku biasa-biasa saja. Enggak juga meledak. Kalau Tuhan berkuasa, Tuhan kan bisa meledakkan HP-ku ini. Tuhan sebenarnya bisa, tapi Tuhan enggak mau lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya sama, Bapak Ibu Saudara. Ananias dan Safira membohongi Tuhan. Dia mati seketika. Tuhan yang sama berkuasa melakukan itu kepada kita kalau kita melanggar. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita belajar dewasa. Seperti halnya dengan pohon yang diberikan kesempatan Tuhan. Hari ini nggak berbuah, tebang saja. Oh jangan. Biarkan waktu yang akan datang. Kalau memang nggak berbuah, tebang saja. Kalau saat ini saudara melakukan dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, dan seakan-akan tidak apa-apa, so far so good, sejauh ini baik-baik saja, Tuhan berarti memberikan kesempatan. Jangan sampai nanti kita kehilangan kesempatan itu. Ada waktunya Tuhan tebang itu. Oleh karena itu, mari kita belajar menghormati kehadiran Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, itu cara yang benar. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Di dalam doa Bapa kami tadi diajarkan kita merendahkan hati kita. Kita juga diajarkan tentang bagaimana kita mengucap syukur. Tentang apa saja yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Doa yang efektif yang ketiga adalah doa yang disampaikan dengan tujuan yang benar. Apa tujuan benar? Apakah tujuan yang benar di dalam doa itu? Yang pertama, doa itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan tadi, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu sebelum kita minta. Tetapi kenapa kita berdoa? Karena Tuhan perintahkan kita. Kehendak Allah supaya saudara dan saya tetap berdoa. Tidak ada alasan tidak untuk berdoa. Tetap berdoa. Lakukan kehendak itu. Lakukan kehendak Tuhan itu. Apa tujuan berdoa yang benar? Yang kedua, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Doa kita ini harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kemuliaan bagi diri kita. Dan yang ketiga, kita tidak memuaskan keinginan kita dengan doa-doa kita. Kadang-kala kita sering salah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita diajari oleh beberapa orang. Saya mengklaim mobil ini menjadi milikku. Oh, saya mengklaim rumah ini. Doa kita bukan untuk memuaskan keinginan kita. Kalau saudara pengen rumah bagus, pengen mobil bagus, kerja yang betul. Nabung. Kemudian beli itu. Perlu berdoa enggak? Perlu, wajib berdoa. Tapi doa tadi bukan untuk mendapatkan itu. Doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya kita bisa bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik. Jangan kita ikut-ikut dengan cara yang salah. Mendoakan milik orang lain untuk menjadi milik kita. Itu berarti kita sedang memuaskan keinginan kita. Memuaskan nafsu kita. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membangun doa yang efektif? Kalau tadi itu, apakah doa yang efektif? Ya, yaitu doa yang disampaikan kepada Allah yang benar, doa yang disampaikan dengan cara yang benar, dan doa yang disampaikan dengan tujuan yang benar. Sekarang bagaimana kita membangun doa yang efektif?
Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15. Membangun doa yang efektif itu hendaknya pertama dimulai dengan persiapan diri menghadap Allah. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, persiapan diri kita untuk menghadap Allah itu meliputi pertama, itu pengenalan yang benar kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kita adalah orang yang berdosa. Maka akan timbul sikap hormat kepada Tuhan. Yang kedua, pengenalan yang benar kepada sifat-sifat Allah. Pengenalan yang benar, yang ketiga, yaitu pengenalan yang benar kepada kuasa Allah. Itu mulai dari persiapan diri kita untuk menghadap Allah. Kita tahu sifat Allah suci, kudus, jujur, adil. Kita harus tahu, kita memposisikan diri kita untuk berjumpa dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah yang maha kuasa, kita pun harus tahu, Tuhan yang berkuasa itu mampu melakukan segala sesuatunya. Kalau kita tahu Tuhan kita kudus, kita harus belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan dalam doa kita. Kadang-kala kita merasa diri kita itu sudah terlalu kudus. Kita habis melakukan dosa itu tiba-tiba datang disuruh mimpin doa, doa saja. Karena kenapa? Ya, doa tadi menjadi kebiasaan saja. Ya, saya berharap melalui firman Tuhan ini kita benar-benar belajar untuk menjaga hidup kita untuk tetap kudus di hadapan Allah. Karena kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal kuasa Allah, dan kita juga memiliki pengenalan yang benar kepada kehendak Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga doa tadi berisi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan bukan untuk memuaskan keinginan kita. Yang kedua, bagaimana kita membangun doa yang efektif? Jika yang pertama tadi dimulai dengan persiapan diri untuk menghadap Allah. Yang kedua harus dibangun dengan doa yang alkitabiah. Doa yang alkitabiah ini dalam Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-15 itu meliputi pertama, kita harus memiliki pondasi iman yang benar kepada Allah. Pondasi iman itu akan menuntun kita kepada pujian dan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Apa itu? Persembahan hidup kita. Kita mau belajar hidup kudus. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kemudian kita memiliki tiang dan dinding permohonan syukur kepada Tuhan. Karena itu bicara tentang membangun, berarti pondasinya iman, kemudian tiang dan dinding bangunan kita adalah ucapan syukur kepada Allah. Sehingga doa kita tidak lagi diisi dengan keinginan-keinginan duniawi kita, tapi doa kita diisi dengan ucapan terima kasih, ucapan syukur. Karena kenapa? Allah sudah menyelamatkan hidup kita. Dan yang ketiga, doa itu harus memiliki atap. Atapnya apa? Pengharapan kepada Allah. Iman, pengharapan, kasih. Pengharapan itu berbicara tentang sauh yang kuat, firman Tuhan katakan. Pengharapan yang akan membuat kita tidak goyah. Sama dengan iman. Ya, tapi dengan pengharapan kepada Allah tadi, kita akan dimampukan. Untuk apa? Untuk kita tidak goyah keyakinan kita. Terus berdoa. Dan selanjutnya yang ketiga, membangun doa yang efektif. Diakhiri dengan ucapan syukur. Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Yang akan tertampil di dalam sikap apa? Pertama, kita tidak egois atau mementingkan diri sendiri di dalam doa kita. Dan yang kedua, kita tetap fokus pada panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam apapun itu. Perintah firman Tuhan kepada saudara dan saya. Supaya kita tetap kuat,
tetaplah berdoa. Mari kita membangun doa yang efektif kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu, mengingatkan kami kembali supaya kami tetap berdoa dan kami boleh membangun doa yang efektif. Doa yang benar-benar berkenan kepada Allah. Doa yang benar-benar memiliki kuasa. Karena Tuhan ada mendengar seruan doa kami. Mampukan kami dengan doa-doa kami. Kami boleh menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Yang kadangkala terasa berat kami harus melaluinya ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Sehingga melalui doa-doa kami akan semakin dipertajam pengenalan kami kepada Tuhan. Dan kami akan semakin diperkuat iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan doa mereka. Supaya Tuhan boleh berkenan mendengar doa-doa mereka. Yang mereka sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menerangi setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu. Yang mungkin saat ini kami berdoa untuk memuaskan nafsu kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan pulihkan kami. Kembalikan kami di jalan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat perlindungan Tuhan akan nyata atas kami. Berkati rumah tangga jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati setiap pergumulan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan kami semua. Biarlah berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.